Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depik Dahapali, NPM 1921911161, kelas E, Penjas. Di sini saya akan memaparkan tentang pelajaran motorik. Pembahasan motorik. Pada dasarnya, belajar gerak motor training merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang dioptimalkan secara efisien dan efektif. Sering dengan itu menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya mempengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Ernest Head dalam Samardi Suryabharati tahun 1942, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sedangkan pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkat laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam suatu belajar dan sesudah melakukan tindakan yang merupakan itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta mental akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluri. Moh Surya, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu untuk sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas bahwa pada prinsip belajar adalah perubahan dari diri sendiri. Teori belajar gerak. Tim penulis CRI 1897 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerak fisik yang sangat aktif. Energi mereka seolah-olah tidak habisnya. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan
berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini fisik anak sangatlah terlentur dan tertarik pada senam dan olahraga yang teratur. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umumnya dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Denver. Tes ini membagi perkembangan anak jadi 4, yaitu perkembangan proses sosial, perkembangan pembahasan, serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif. Perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali, sedangkan balita atau tepatnya setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan akan perkembangan anak. Apakah anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu atau tidak? Usia 1 atau 2 tahun, motorik kasar, belajar sendiri. 2. Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. 3. Menendang bola ke arah depan. 4. Berdiri dengan 1 kaki selama 1 detik. 5. Melompat di tempat. 6. Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan. 7. Berjalan mundur beberapa langkah. 8. Menarik benda yang tidak terlalu berat. B. Motorik halus. Memegang alat tulis. 1. Memegang alat tulis. 2. Membuat coretan bebas. 3. Menyusun menara dengan 3 balok. 4. Memegang gelas dengan 2 tangan. 5. Menumpahkan benda-benda dari wajah dan memasukkannya kembali. 6. Meniru garis vertikal atau horizontal. 7. Memasukkan benda ke dalam wadah yang sesuai. 8. Membalikkan halaman buku walaupun belum sempurna. 9. Menyobek kertas. Usia 2 tahun sampai 3 tahun. A. Motorik kasar. 1. Berjalan sambil berjinjit. 2. Melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki. 3. Melempar dan menangkap bola. 4. Menari mengikuti irama. 5. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. B. Motorik halus. 1. Meremaskan kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari. 2. Melipat kertas meskipun belum rapih atau lurus. 3. Menggunting kertas tanpa pola. 4. Koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi atau sendok. 3. Usia 3 tahun sampai 4 tahun. A. Motorik kasar. Berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, bola. 2. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. 3. Meniti di atas papan yang cukup lebar. 4. Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tingginya lutut anak. 5. Meniru geraknya senam sederhana seperti menirukan gerak pohon, kelinci, atau melompat. B. Motorik halus. 1. Menuangkan air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat menampung seperti mangkuk atau ember. 2. Memasukkan benda kecil ke dalam botol seperti potongan lidi, kerikil, biji-bijian. 3.
manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku. 4. Menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Usia 4 tahun sampai 5 tahun. A. Motorik kasar. 1. Menirukan gerak binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan lain-lain. 2. Melakukan gerakan menggantung atau bergelayut. 3. Melakukan gerak melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. 4. Melempar sesuatu secara terarah. 5. Menangkap sesuatu secara tepat. 6. Melakukan gerak aktivasi. 7. Menendang sesuatu secara terarah. Motorik halus. Membuat garis vertikal horizontal, lengkung kiri kanan, miring kiri kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasi mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerak manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresi diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Usia 5-6 tahun. Motorik 1. A. Motorik kasar. 1. Melakukan gerak tubuh secara koordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 2. Melakukan koordinasi gerak kaki tangan kepada dalam menirukan tarian atau senam. 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan. 4. Terampil menggunakan tangan kanan dari kiri. 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri. Motorik halus. Menggambar suatu gagasan, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Menggunakan alat tulis dengan benar. Menggunting sesuatu dengan pola. Menempel gambar dengan tepat. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. Jadi kesimpulannya, pembinaan olahraga harus dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks, sehingga masalah-masalah yang terdapat di dalam perlu ditelaah dari sudut pandang yang lurus. Sejelas dalam kegiatan olahraga tidak semata-mata dipandang dari aspek biofisik, tapi juga dari aspek sosial budaya. Karena itu pula prestasi olahraga merupakan sebuah gejala majemuk Ada 4 dimensi kegiatan olahraga. Olahraga kompetitif yang menekankan kegiatan perlombaan dan mencapai prestasi. Olahraga profesional yang menekankan tercapainya keuntungan material. Olahraga rekreatif yang menekankan tercapainya kesehatan rohani dan jasmani, pencapaian kesegaran jasmani, dan pelepasan ketegangan hidup sehari-hari. Olahraga pendidikan yakni olahraga yang menekankan aspek kependidikan, di mana olahraga merupakan alas mencapai tujuan pendidikan. Persamaan umum ialah bahwa keempat dimensi olahraga tersebut memanfaatkan gerak manusia dalam pengertian umum dan keterampilan dalam pengertian yang lebih spesifik. Prestasi olahraga terus meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi ialah faktor eksogen seperti lingkungan fisik tempat berlatih, lingkungan keluarga yang membantu membangun ambisi. Faktor endogen yakni atribut yang
melekat pada diri seseorang seperti struktur struktur anatomi, kemampuan fungsi fisiologis, dan sistem pesarapan, serta ciri-ciri kepribadian yang bersangkutan. Beberapa ciri masalah pokok dalam pembinaan olahraga ialah ketimpangan daya yang dialokasi untuk kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, kekurangan investasi olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, lemahnya manajemen dan pendekatan parsial sama sekali tidak sesuai dengan tuntut olahraga modern seperti sikap menerabas atau potong kompas, rendah motif berprestasi, agresif tapi kurang fair, dan kurang bersedia untuk bekerja keras. Olahraga kompetitif juga mengandung negatif di sampingnya dapat positif, sehingga guru pelatih olahraga harus mengelola kegiatan ini untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal, meningkatkan efektivitas dan efisien pembinaan, dibutuhkan metode ilmiah dan semangat ilmiah. Teori itu sendiri dibangun melalui penelitian ilmiah yang sistematik dengan memanfaatkan metode dan instrumen yang cermat untuk mengumpulkan fakta-fakta. Teori itu sendiri terbangun oleh elemen-elemen berupa konstruk dan hukum-hukum yang memperoleh dari sejumlah penelitian. Itu saja, maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.